Adele dan Cindy merapikan pakaiannya setelah bergulat di bawah lantai. Yusuf dan Fatimah pun sudah rapi dengan pakaiannya. Del, ayo kita berangkat, takutnya terlalu sore pulangnya, jaraknya juga agak jauh dari rumah, ucap Yusuf. Iya ya, ucap Adele. Adele keluar dari kamarnya, dia membawa masuk Albert ke dalam mengganti pakaian suaminya dengan baju ganti yang dibawanya sebelum berangkat ke klinik. Perfect, ucap Adele membentuk huruf O di tangannya. Kenapa kau membawa baju ganti kaos? Tanya Al. Memangnya harus bawa baju apa? Pakai jas, batik, kita kan mau periksa kamu bukan mau ke kondangan, ucap Adele. Kan ada kemeja lengan pendek, aku tidak biasa bepergian pakai baju kaos, protes Albert. Terserah aku aja, jangan protes, orang baju gede semua makanya makan yang banyak biar badannya gedean dikit, sayang baju seaprek gak kepake semua, omel Adele. Albert mengerucutkan bibirnya, Adele mencomot bibir Al dengan tangannya. Entah mengapa melihat Al cemberut membuat Adele gemas sendiri. Dia mendorong kursi roda Al keluar bergabung dengan ayahnya yang sudah menunggu di dekat mobil. Saat Adele mengangkat tubuh Al dibantu oleh Satria dan juga Yusuf, para tetangga melihatnya. Mereka kerasak-kerusuk memanggil tetangga yang lainnya untuk bergabung gibah massal. Albert merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh para tetangga di sekitar rumah orang tua Adele. Mereka bergosip melihat ada mobil mewah yang terparkir di halaman depan rumah Adele. Mobil siapa itu, keren banget. Itu yang didorong sama si Adele, ganteng sih tapi cacat. Jangan-jangan Adele dijual sama Emma, bapaknya Asteris. Asteris denger-dengar katanya si Adele udah nikah. Kayaknya bener deh dia dijual sama laki cacat. Amit-amit percuma ganteng sama kaya kalau cacat. Masih banyak lagi ucapan-ucapan yang tidak mengenakan terlontar dari mulut para netizen. Adele menyingsingkan lengan bajunya, dia menatap nyalang pada para tetangga julid yang sibuk bergosip ria. Berani banget mencampuri urusan seorang Adele. Belum tahu rasanya bibir berdarah pipi bengkok, geram Adele. Del, udah, jangan diladenin, cegah Fatimah. Gak bisa dibiarin bu, mereka harus dikasih pelajaran biar kapok, ucap Adele. Fatimah dan Yusuf tidak bisa mencegah Adele, mau dilarang ataupun tidak Adele akan tetap keras kepala. Sini kalau berani, jangan cuman bisik-bisik di belakang, tantang Adele. Para tetangga saling menyenggol satu sama lain, mereka tahu sifat Adele bila sudah mengeluarkan taring dan tanduknya. Mereka tidak berani semuanya diam seketika. Adele maju menarik biang kerok pemimpin gibah di tempat tinggalnya. Sini, pasti lu ya biang keroknya Ratu Cicak si tukang gibah, sentak Adele. Siapa bilang? Aku gak gibah kok, jangan nuduh sembarangan Del, kalau gak ada buktinya, kilahnya dengan gugup. Semua orang di sini juga pada tahu, lu itu biang kerok dari segala penjuru gosip yang menyebar, mau itu lama ataupun terbaru pasti sumbernya dari mulut lu, amuk Adele berkacak pinggang. Hei, jaga mulutmu ya Del, sama orang yang lebih tua kok gitu ngomongnya, lawan Markona menunjuk ke wajah Adele. Lu yang harusnya jaga mulut lu, Markona Ratu Gibah, gue gak takut sama lu, bentak Adele menyingkirkan tangan Markona dari wajahnya. Markona seketika diam saat Adele membentaknya, para tetangga yang lainnya hanya diam menyaksikan perdebatan keduanya. Dengar ya semuanya, kalau ada yang berani ngusik ataupun bergosip mengenai keluarga gue jamin nyawa kalian melayang bareng rumahnya sekalian, biar tahu rasa, mau gue datang sama siapapun bukan urusan lu pada paham? Teriak Adele. Paham, jawab para tetangga serempak. Ancaman Adele tak pernah main-main, maka dari itu mereka menuruti ucapan Adele. Adele membalikkan badannya, dia masuk ke dalam mobil duduk bersama suaminya sedangkan orang tuanya duduk di belakang Adele dan Al. Wajah Adele memerah menahan marah. Nafasnya pun naik turun menetralkan emosinya. Jika dia tak ingat akan pergi ke klinik, bisa dipastikan dia membungkam mulut para tetangga julidnya di dalam mobil. Sudahlah, jangan pedulikan mereka, mau bicara sampai berbusa pun biarkan saja, lagian apa yang kita lakukan tidak merugikan mereka, ucap Yusuf. Ini nih yang Adele gak suka dari ayah sama ibu, kalian terlalu baik dan sabar menghadapi mereka yang suka julid, apalagi si Markona fitnahnya gampang banget nyebar ngarembet kayak api. Jadi manusia itu harus bisa menempatkan kepada siapa kita harus baik dan kapan kita harus melawan. Apa ayah ibu lupa bagaimana mereka memperlakukan kalian dulu? Jika aku diam saja tidak membalas semua perbuatan mereka. Dulu Adele emang nakal. Cindy juga tahu pergaulan Adele, tapi si Markona fitnah Adele Hamidun sampai kalian mau diusir, buktinya sekarang perut Adele ramping-ramping aja, gerutu Adele. Yusuf dan Fatimah terdiam. Apa yang Adele katakan ada benarnya. Cindy menganggukkan kepalanya. Sejak dulu memang Adele adalah murid yang bisa dibilang nakal, sering bolos, suka nongkrong bersama Farid dan yang lainnya sampai pulang malam, tapi senakal-nakalnya Adele dia masih bisa menjaga dirinya sendiri. Yang dikatakan Adele benar ayah, ibu,
sebarbarnya seorang Adele dia gak pernah sampai membiarkan dirinya dirusak orang lain, bela Cindy membenarkan ucapan Adele. Albert jadi penasaran dengan apa yang sudah dilalui oleh Adele selama hidupnya, dia memegang tangan Adele dan menyunggingkan senyumnya. Tenangkan dirimu, ucap Albert. Adele menghela nafasnya pelan, dia mencoba menenangkan dirinya yang emosi mengingat masa lalu yang penuh rintangan menghadapi netizen sablengnya. Ah, senyummu Kakanda membuat jantungku seakan ingin loncat dari tempatnya, ucap Adele menggoda Albert dengan memegang dadanya. Dikala dirinya sedang emosi pun Adele masih sempat-sempatnya menggoda Albert. Cindy melemparkan gumpalan tisu ke wajah Adele. Dia sudah serius menanggapi ucapan Adele, sahabat sekaligus kakak iparnya itu malah berujung geram sendiri dibuatnya. Jangan salah, kakak gue emang ganteng, lu jangan lebay deh, kayak yang gak pernah lihat laki handsome aja di dunia ini, ucap Cindy. Terima kasih kau selalu membelaku dan juga menghiburku, ucap Albert. Tentu saja, aku kan istri yang solehah, mana mungkin aku membiarkan suamiku digunjing para tetangga menyebalkan itu. Mantanmu saja aku bikin babak belur, apalagi mereka ya cetek itu mah, jawab Adele. Utututu kau cuit, ucap Cindy baper sendiri. Sirik aja lu, dasar cewek gak laku, sahut Adele. Cindy mengerucutkan bibirnya, dia menatap Satria yang sedang fokus menyetir mobil. Dia dengan sengaja menyandarkan kepalanya di bahu Satria. Adele menarik rambut Cindy, sedangkan Satria tubuhnya sudah menegang saat Cindy bersandar di bahunya. Bukan hanya itu saja, ditakut melihat tatapan mata Albert dari kaca depan mobil. Glek, tamatlah riwayatku, batin Satria. Apa sih narik rambut segala? Omel Cindy. Masih sempat aja lu nempel kayak cicak, kasihan Satria nanti gatel-gatel, ucap Adele. Emang gue ulet bulu apa? Lagian Satrianya juga fine-fine aja, ya kan Yayang? Ucap Cindy. Satria tidak menanggapi ucapan Cindy, dia diam saja. Dia takut ditelan hidup-hidup oleh Albert. Albert memasang wajah galaknya pada adiknya itu. Cindy melihat dari kaca di depannya, tatapan Albert sangatlah menakutkan sehingga dia kembali duduk di tempatnya. Haduh, kapan dapat Yayang kalau begini caranya? Kak Al serem banget kalau udah mode singa, hi, batin Cindy bergidik ngeri, sampai di klinik. Huek, huek. Adele menepuk keningnya melihat ibunya mengeluarkan isi perutnya, sedangkan Yusuf membantu memijat tengkuk Fatimah. Pantes dari tadi ibu diem aja, ternyata ibu mabuk guys, ucap Adele. Makanya ibu gak suka naik mobil, mending naik motor aja, ucap Fatimah lemas. Hahaha, aduh ibu sekarang mah harus terbiasakan punya menantu sultan, mobilnya berjejer, tinggal pilih aja, biar gak kepanasan dak kehujanan. Kalau pakai motor mah nanti ibu gak bisa glowing, ucap Cindy dengan tertawa. Satria mengeluarkan kursi roda dari bagasi lalu membuka pintu mobil Albert. Adele keluar terlebih dahulu membantu suaminya untuk duduk, sedangkan Yusuf membantu istrinya turun dengan memapahnya. Ibu tunggu saja di luar sama nak Cindy, biar ayah sama Adele dan juga nak Satria yang masuk ke dalam, ucap Yusuf. Fatimah menganggukkan kepalanya. Adele mendorong kursi roda suaminya masuk ke dalam klinik. Satria masuk daftar ke bagian resepsionis, sedangkan yang lainnya menunggu di luar. Nak Satria, coba tanyakan pada bagian resepsionis dokter tulang yang bernama Pak Bambang ada atau tidak. Jika ada kita konsultasi padanya, dia yang paling ahli di sini, titah Yusuf. Baik tuan, ucap Satria. Satria kembali masuk ke dalam, dia menanyakan dokter yang dimaksud oleh Yusuf. Adele terus menguap, matanya mulai mengantuk. Albert meniup mata Adele yang mana membuat Adele semakin mengantuk. Huaam, wuasyah, gabut banget sih. Jadi makin ngantuk nih bos, ucap Adele. Tidur saja, nanti aku akan membangunkanmu, ucap Albert. Adele menyandarkan kepalanya dengan melipat kedua tangannya di dada, matanya mulai terpejam. Albert mengambil HP-nya memotret wajah Adele, dilihatnya Adele seperti kelelahan karena setiap harinya ia mengurus segala keperluan Albert dari mulai membuka mata sampai menutup matanya kembali. Beberapa saat kemudian, seorang perawat datang menghampiri Albert dan yang lainnya. Tuan Albert, panggil perawat. Iya, dengan saya sendiri, ucap Albert. Dokter Bambang menunggu Anda di ruangannya, mari ikut saya, ucap perawat. Yusuf membangunkan Adele. Sebenarnya Albert tidak tega membangunkan Adele, namun Yusuf lebih dulu membangunkannya. Adele menggeliatkan tubuhnya dan mengumpulkan nyawanya terlebih dahulu, setelahnya dia mendorong kursi roda suaminya mengikuti perawat yang memanggil suaminya. Tok, tok, masuk, sahut dari dalam. Ceklek. Perawat masuk diikuti oleh Adele dan yang lainnya. Dokter menyambut kedatangan Albert dengan ramah. Yusuf berjabat tangan dengan Dokter Bambang. Albert disuruh berbaring di brangkar oleh Dokter Bambang. Adele membantu suaminya untuk berbaring, menggotongnya dengan bantuan Yusuf dan Satria.
Biar aku periksa, ucap Dokter Bambang. Dokter Bambang memeriksa kedua kaki Albert. Setelah menemukan masalahnya Dokter Albert meminta Adele dan Yusuf ikut dengannya sedangkan Albert kembali didudukkan di kursinya. Bagaimana dengan kaki Aldok? Tanya Adele. Apa pasien mengalami kecelakaan? Tanya dokter. Iya, beberapa bulan lalu dia mengalami kecelakaan mobil dan mengalami trauma. Kakinya lumpuh dan depresi tapi sekarang mentalnya lebih baik dari sebelumnya, jawab Adele. Apa masih ada kesempatan nakal untuk sembuh dokter? Tanya Yusuf. Kakinya masih bisa disembuhkan, tapi sebelum itu mentalnya harus kembali normal seperti semula. Seperti pasienku sebelumnya jika mentalnya belum pulih sepenuhnya maka akan susah untuk sembuh. Keinginan yang kuat akan mempercepat penyembuhan jika pikirannya terus dibaluti dengan rasa takut maka kemungkinan untuk sembuh sangatlah kecil, jelas Dokter Bambang. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tanya Adele. Obat yang kuberikan kebanyakan berbahan herbal, jadi aku akan memberikan ramuan yang harus diminum setiap hari sebelum tidur dan di pagi hari, ucap dokter. Dokter Bambang menuliskan ramuan yang harus diberikan kepada Albert. Adele meminta HP Satria, dia membuka file yang diberikan oleh Burhan dan menunjukkannya kepada Dokter Bambang. Dokter, sebelumnya ada orang yang berniat mencelakai suamiku. Dia memberikan serbuk yang bisa menyebabkan urat-urat tidak berfungsi jika dikonsumsi terus-menerus. Tapi sejauh ini Al masih bisa menggerakkan tubuhnya kecuali kakinya, tapi tangannya kadang tiba-tiba kebas, jelas Adele. Dokter Bambang membaca file yang diberikan oleh Adele. Dia menelpon seseorang dan meminta Adele mengikutinya. Ikut aku, ucap Dokter Bambang. Adele mengikuti Dokter Bambang dari belakang. Albert penasaran kemana Dokter Bambang akan membawanya. Ceklek, dek,